Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Semoga Allah Ta'ala memberikan nikmat kesehatan kepada pemirsa sekalian. Amin Allahumma amin. Senang sekali rasanya saya Abdul Arifai dapat berjumpa kembali dengan pemirsa tentunya dalam program Tanya Jawab Fikih, menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Selama 25 menit ke depan kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan fikih yang telah pemirsa ajukan, dan di sini kita akan membahas beberapa bab besar pada fikih seperti sholat, najis, dan juga berkenaan dengan zakat dan canda. Seperti biasa kita telah ditemani oleh Bapak Maulana Saifullah Mubarak Ahmad yang telah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau dan kita akan masuk pada program utama kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah pemirsa ajukan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Seperti yang saya sampaikan barusan, bahwasanya ada berkenaan dengan zakat, canda, fikih, dan sholat atau segala macamnya Pak. Ada beberapa subbab fikih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini Pak. Bagaimana Pak, kita langsung mulai saja supaya lebih jelas begitu ya Pak. Ya Pak. Ketika seorang sudah rutin membayar canda, apakah masih harus membayar zakat? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah. Di dalam Al-Quranul Karim, di berbagai tempat di dalam Al-Quranul Karim, banyak kita temukan tentang keistimewaan, keutamaan, memberikan atau menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim keutamaan-keutamaan dan keistimewaan-keistimewaannya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa berjihad itu bukan saja dengan nyawa, bukan saja dengan berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang salah satu cara berjihad, salah satu jenis jihad. Tetapi ada lagi di dalam ayat ini bergandengan dengan jihad dengan nyawa itu tadi, bergandengan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjihad juga dengan bi amwalihim, dengan harta mereka. Wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang kemudian berhijrah atau dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya dan nyawanya. Nah, orang-orang seperti ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam ayat ini, a'zamu darajatan indallah, bahwa derajat mereka itu lebih tinggi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tadi? Orang-orang yang beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hartanya dan nyawanya itu tadi. Wa ulaika humul faizun. Dan mereka inilah orang-orang yang menang, orang-orang yang memperoleh kemenangan. Nah, ini dari ayat ini jelas sekali kita bisa simpulkan bahwa berjihad bukan saja dengan nyawa, tetapi boleh juga dengan harta. Bisa juga dengan harta, kita diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan harta kita juga. Ini salah satu ayat yang menjelaskan tentang keistimewaan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan infak fisabilillah. Kemudian di tempat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 93, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu tidak akan mencapai kebajikan sebelum kamu menginfakkan apa-apa yang kamu cintai. Nah, dari ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menjelaskan bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu tidak akan bisa mencapai derajat kebaikan. Jadi apa yang dia lakukan itu belum bisa dikatakan sebagai suatu kebaikan ketika dia belum menafkahkan atau belum membelanjakan apa-apa yang dicintainya. Entah itu harta, entah itu nyawa, waktu, dan sebagainya. Nah, kita tahu sudah menjadi fitrat manusia bahwa manusia itu suka dengan harta. Manusia itu mencintai hartanya, harta materinya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di sini belum bisa dikatakan seorang manusia itu, seorang mukmin, seorang muslim itu mencapai suatu kebaikan, mencapai derajat suatu kebaikan
ketika dia belum membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, membelanjakan apapun yang dia cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lebih lagi penekanan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa seorang mukmin, seorang muslim itu harus membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat lain di awal sekali Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan tanda-tanda orang muttaqi, orang yang bertakwa. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun." Di orang-orang muttaqi itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan di sini bahwa adalah orang-orang allazina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan orang yang mendirikan salat, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa-apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkannya, mereka membelanjakannya gitu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, banyak sekali ayat di dalam Al-Qur'an ini yang menekankan kepada umat muslim, kepada mukmin tentang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Nah, kemudian di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan suatu takdir yang bersyarat atau takdir buruk, katakanlah seperti itu, untuk seseorang, dan tetapi Allah Subhanahu wa taala belum melaksanakan takdirnya itu. Nah, dan orang yang atasnya diputuskan tadi takdir itu tadi, dia mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan keputusannya itu tadi, sebelum Allah Subhanahu wa taala melaksanakan keputusannya itu tadi, takdirnya itu tadi. Maka di sini Rasulullah SAW menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, akan menerima pengorbanan hartanya itu, dan kemudian akan memansuhkan takdirnya itu tadi, membatalkan takdirnya itu tadi. Nah, ini bagaimana di dalam hadis keutamaan menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengundur atau memansuhkan. Allah Subhanahu wa taala bisa memansuhkan takdirnya melalui pengorbanan harta yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang terhadapnya sebenarnya sudah diputuskan sebuah takdir begitu. Nah, ini salah satu keutamaan berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis juga disampaikan bahwa sebagaimana air yang bisa memadamkan api yang menyala-nyala, begitu juga pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ini bisa memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sedekah itu bisa menghapuskan bala. Jadi sedekah itu bisa menghindarkan bala. Itu makanya ketika seseorang mendapat musibah, bala itu musibah. Ketika seseorang terkena musibah, tertimpa bencana dan sebagainya, kesulitan, nah maka Rasulullah SAW memerintahkan kita, mengajarkan kita untuk bersedekah. As-sadaqatu tadfi'ul bala, bahwa sedekah itu menghindarkan, menjauhkan bala musibah. Ini juga yang di dalam jemaat kita selalu amalkan. Ketika kita mendapatkan suatu musibah dan sebagainya, kita bersedekah, apakah itu menyembelih kambing, memberikan uang, atau menyembelih ayam sekalipun. Saya di kajian teringat bahwa kami kalau di kajian ada yang sakit dan sebagainya, biasa menyembelih ayam kemudian diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, ini pengorbanan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala ini dijelaskan juga di dalam hadis dan Al-Qur'an. Nah, jadi dari seluruh ayat dan hadis yang saya sampaikan tadi ini jelas sekali bahwa umat Islam, kita sebagai muslim, terutama Ahmadi, diperintahkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita sendiri, karena ketika kita mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala itulah yang menjadi tanda kita sebagai seorang mukmin, yang kemudian mengantarkan kita kepada derajat yang lebih tinggi di jalan Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa mengambil bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengorbankan harta. Dan lebih khusus lagi, kita dalam jemaat ini kita ada nizam canda. Jadi untuk mengakomodir perintah Allah Subhanahu wa taala ini, di akhir zaman ini hanya jemaat Ahmadiyah saja yang memiliki nizam khusus untuk seluruh anggotanya
bisa memberikan candah dan itu terstruktur, penggunaannya jelas dan sebagainya. Tidak ada kelompok lain yang seperti Jemaat Ahmadiyah. Nah, ini suatu keberuntungan bagi kita sebagai seorang Ahmadi, bahwa kita bisa memberikan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan candah. Berbagai macam candah ada. Tahrik jadi, wakfi jadi, candah am, candah wasiat dan sebagainya. Nah, ini kemudian di dalam Al-Qur'an selain pengorbanan yang tadi itu, pengorbanan yang umum tadi, memberikan harta jalan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian manifestasinya di dalam Jemaat Ahmadiyah berupa candah, dan ini juga diamalkan di zaman Rasulullah SAW. Kadang-kadang ada orang yang kemudian berkeberatan atau mengajukan keberatan, umat muslim yang lain, saudara-saudara muslim yang lain, di Ahmadiyah ini kenapa ada candah, ini bid'ah dan sebagainya. Padahal nizam ini sudah ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Artinya, walaupun belum terstruktur seperti sekarang ini, katakanlah seperti itu, tetapi di zaman Rasulullah SAW ketika Islam, ketika Rasulullah SAW membutuhkan Islam ketika itu membutuhkan materi, membutuhkan uang ketika itu, membutuhkan pengorbanan, maka Rasulullah SAW menggerakkan tahrik-tahrik ketika itu, apakah itu untuk perang, untuk orang miskin dan sebagainya, supaya orang muslim mengorbankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW dan kemudian diamalkan lagi oleh Hazrat Masih Maud SAW sampai kita sekarang ini. Kemudian sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ini adalah pengorbanan umum. Nah, sedangkan di dalam Al-Quranul Karim itu ada pengorbanan yang khusus untuk umara, untuk orang-orang yang kaya. Ini zakat gitu. Sebagaimana sudah saya sampaikan juga, sudah kita bahas dalam beberapa episode sebelumnya. Di dalam Al-Quranul Karim itu Allah Subhanahu wa taala secara khusus pernah berfirman bahwa khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah supaya engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi dari harta mereka di sini maksudnya harta orang-orang kaya. Ini perintah khusus untuk zakat, karena zakat ini hanya untuk umara, hanya untuk orang yang kaya, orang yang memiliki harta dan memiliki nisab dan hisab syarah tertentu, begitu. Tidak sama dengan yang ini. Pengorbanan harta yang umum tadi untuk semua orang. Siapa saja harus mengorbankan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala kalau dia ingin mencapai derajat kebaikan albirru itu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ingin mendapatkan derajat yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia harus mengorbankan juga sesuai kemampuannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya, beliau ini sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, di dalam berbagai kesempatan menggerakkan umat muslim untuk memberikan hartanya di dalam Allah Subhanahu wa taala, seperti perang begitu. Dalam keadaan perang, beliau SAW biasa mengajak umat muslim untuk mengorbankan hartanya. Nah, maka beliau tidak pernah ketika itu mengatakan kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang yang yang memiliki kemampuan untuk membayar zakat ketika itu, beliau tidak pernah bersabda kepada mereka memerintah bahwa kalau mereka sudah memberikan canda, sudah memberikan pengorbanannya, sebagaimana tahrik-tahrik atau gerakan-gerakan dari Rasulullah SAW itu tadi, maka mereka tidak perlu lagi membayar canda, tidak perlu lagi membayar zakat. Rasulullah SAW tidak pernah bersabda seperti itu. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang sudah membayar canda, di dalam jemaat kita kenal dengan candah, pengorbanan harta yang rutin kita setiap bulan itu, atau ketika seseorang sudah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini tidak berarti memahrumkan atau tidak berarti menggugurkan kewajiban mereka untuk membayar zakat ketika mereka sudah mencapai nisabnya, mereka sudah terhitung sebagai umara, sebagai orang yang mampu membayar zakat. Ini tidak bisa memahrumkan itu. Nah, dalam jemaat kita, Hazrat Masih Maud SAW dalam berbagai kesempatan memerintahkan jemaatnya secara khusus untuk membayar zakat juga, sembari membayar candah juga, dan kemudian bagi yang mampu untuk membayar zakat juga. Nah, jadi intinya candah ini tidak memahrumkan atau tidak menghapuskan kewajiban seseorang yang memenuhi nisab untuk membayar zakat. Jadi jelas ya Pak, bagi kita bahwasanya jemaah dan umat muslim, jika kita sudah membayar candah, misalnya dalam nizam jemaat kita membayar candah dan itu tidak
membatalkan atau memahrumkan kita, meluputkan kita dari membayar zakat. Dan satu sedikit klarifikasi dari jemaat kita bahwasanya orang-orang gair mengatakan bahwa nizam candah ini merupakan bid'ah yang jemaat ini sendiri yang membuatnya. Namun sesuai dengan penjelasan tadi dan juga kita melihat dari sejarah Islam waktu itu saat Nabi akan berperang dan kebutuhan-kebutuhan lain, Nabi selalu memungut iuran begitu atau mendorong orang-orang untuk membayarkan candah atau membayarkan iuran untuk kepentingan Islam. Sebagaimana juga sekarang begitu ya Pak. Dan untuk pengorbanan harta ada yang umum, imbauan umum pada seluruh umat muslim dan juga ada yang khusus pada orang-orang yang kaya atau mampu untuk membayar zakat begitu Pak. Karena zakat itu harus sesuai nisab, sedangkan yang umum ini adalah orang-orang yang mengorbankan hartanya tanpa ada hitungan-hitungan nisab atau ada syarat-syarat tertentu. Sesuai dengan kemampuan. Iya Pak. Jelas sekali Pak. Kita masuk kepada pertanyaan kedua Pak. Apakah wanita yang sedang haid boleh mengikuti acara di dalam masjid dengan duduk di atas kursi atau di saf yang paling belakang? Ya, pertanyaan ini sebetulnya sudah berkali-kali juga dijawab, berkali-kali juga ditanyakan. Tetapi ada baiknya juga dalam kesempatan ini saya kembali akan menjelaskannya bahwa di zaman Rasulullah SAW untuk pekerjaan-pekerjaan kecil, untuk keperluan-keperluan yang simple lah. Jadi Ummahatul Mukminin itu azwajah mutahirat, istri para nabi, beliau biasa lewat atau masuk ke dalam masjid, artinya ke tempat ruangan sholat itu tadi. Namun tidak diizinkan untuk duduk di situ atau untuk diam di situ untuk mengikuti kegiatan di dalam itu. Nah, jadi untuk pekerjaan-pekerjaan yang simple itu boleh saja. Nah, di sini di dalam Sunan Nasa'i, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, ini riwayatnya ini termaktub di dalam Sunan An-Nasa'i. Rasulullah SAW pernah memerintahkan Hazrat Aisyah untuk mengambil tikar atau mengambil sejadah di masa itu ke masjid. Jadi untuk mengambilkan beliau sejadah dari masjid begitu. Nah, Hazrat Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berkata, "Huzur, ya Rasulullah SAW, saya sedang haid. Ya kan, bagaimana mungkin saya bisa masuk ke dalam masjid begitu?" Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Haid bukan ada di tanganmu, kamu bisa ambil sejadah atau pegang sejadah dari masjid begitu." Jadi Rasulullah SAW dari sini mengisyaratkan, dari hadis ini diisyaratkan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang wanita haid, dalam hal ini Hazrat Aisyah radhiyallahu anha, untuk pergi ke masjid sekedar untuk mengambil sejadah begitu, untuk mengambil tikar ketika itu. Nah, kemudian Hazrat Maimunah radhiyallahu anha pernah meriwayatkan bahwa di dalam keadaan haid, kata beliau, kami, yakni para istri Nabi, biasa menggelar tikar di dalam masjid untuk Rasulullah SAW sholat. Gitu. Jadi para istri Nabi juga biasa menggelar tikar di dalam masjid untuk sholatnya Rasulullah SAW. Yang tadi Hazrat Aisyah mengambil. Nah, ini biasa menggelar tikar begitu. Nah, di sini juga kita ketahui bahwa tidak ada larangan hanya untuk sekedar masuk kemudian menggelar tikar atau mengambil tikar atau menggelar sejadah atau mengambil sejadah itu tadi. Nah, namun berkaitan dengan duduk di dalam masjid ini atau mengikuti acara-acara di dalam masjid, nah di sini ada riwayat dari Hazrat Ummu Atiyah di dalam Sunan Tirmizi. Beliau meriwayatkan bahwa pada hari Id, katanya, Rasulullah SAW biasa menekankan kepada umat muslim seluruhnya untuk hadir ke idgah, ke tempat Id. Dan juga ibu-ibu atau perempuan yang sedang haid, yang sedang berhalangan, apakah itu haid ataupun nifas. Jadi Rasulullah SAW menekankan mereka juga ikut datang ke idgah, ke tempat Id begitu. Nah, ini petunjuk umumnya. Akan tetapi bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW lebih lanjut lagi menyampaikan kepada wanita yang berhalangan itu tadi, kepada wanita yang haid, untuk duduk di luar ruangan masjid, di luar ruangan sholat, dan ikut berdoa dengan umat muslim. Nah, jadi ini petunjuk yang sangat jelas dari Rasulullah SAW. Di satu sisi diizinkan untuk masuk ke masjid, untuk sekedar mengambil sejadah dan sebagainya, atau pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi di sisi lain, Rasulullah SAW di dalam hal memerintahkan untuk datang ke idgah, ke tempat dilaksanakannya sholat id, di situ Rasulullah SAW melarang atau memerintahkan
wanita-wanita yang sedang haid hanya untuk duduk di bagian luar masjid, tidak masuk, tidak duduk atau tidak ikut di dalam ruangan tempat sholat begitu. Nah, jadi kalau misalnya wanita haid datang ke masjid untuk mengikuti suatu acara, kalau misalnya di masjid itu ada tempat, kan ada tempat sholat khusus, kalau hanya sekedar di teras atau di bagian luar yang tidak digunakan untuk sholat, maka wanita haid boleh di situ. Begitu. Jadi tidak ada larangan untuk di situ, di bagian di pinggir-pinggir masjid, atau yang jelas tidak di tempat sholat begitu, tempat digunakannya sholat. Gitu. Ini memang kalau seandainya untuk pekerjaan-pekerjaan ringan, bahkan istri Rasulullah SAW mencontohkan, Rasulullah SAW sendiri bersabda bahwasanya tidak ada larangan untuk wanita haid untuk sekedar menggelar tikar atau mengambil tikar dari masjid begitu. Ya. Dan untuk acara pun mungkin boleh, tapi tidak duduk di tempat kita sholat atau untuk wanita sholat begitu ya Pak. Ya. Atau di luar. Jadi jangan sampai ini menjadi alasan bahwasanya saat ada acara-acara penting di masjid, orang-orang yang haid itu, wanita-wanita haid, jangan sampai beralasan bahwa dia sedang haid dan tidak bisa mengikuti acara. Sedangkan ini boleh menurut fikih yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya, asalkan jangan jangan di ruangan tempat sholat itu tadi. Ya, Pak. Pertanyaan ketiga Pak, pendek saja karena waktu Pak. Apakah boleh sholat dengan pakaian yang disentuh anjing? Iya. Di dalam fikih itu, di dalam fikih umum banyak sekali berbagai pendapat berkaitan dengan ini. Ada yang mengatakan boleh, ada yang menyuci dan sebagainya. Nah, menarik di sini Hazrat yang disampaikan oleh Mufti Silsilah. Jadi dalam jemaat itu ada Mufti Silsilah, ada Mufti Jemaat. Jadi ada majelis ifta, majelis para mufti dipimpin oleh Mufti Silsilah. Nah, Mufti Silsilah di saat sekarang ini adalah Maulana Mubashir Ahmad Kahlon Sahib. Nah, beliau di dalam fikih masail, dalam acara fikih masail MTA Internasional pernah menyampaikan, saya akan sampaikan kesimpulan dari apa yang beliau sampaikan di sini. Nah, dari hadis katanya diizinkan bagi kita untuk memelihara anjing dengan tujuan untuk berburu, dan melatih anjing untuk berburu, kemudian menyembelih, kemudian memakan hasil dari buruan anjing itu tadi. Nah, ini jaiz dari hadis kita ketahui ini. Banyak di dalam hadis Bukhari, Muslim. Nah, selain itu, di dalam hadis juga untuk menjaga rumah misalnya, kemudian untuk menjaga binatang ternak, menjaga ladang, sawah, perkebunan dan sebagainya itu, Rasulullah SAW mengizinkan kita, jadi jaiz, boleh untuk kita memelihara anjing untuk kepentingan-kepentingan itu tadi. Yang tadi di atas, kemudian yang ini. Nah, kemudian Mufti Silsilah, Mubashir Ahmad Kahlon Sahib menyampaikan bahwa fitrat anjing itu biasa mendekat, kemudian menempel, bahkan menjilat pakaian si tuannya begitu. Bahkan bukan hanya tuannya, orang-orang keluarga tuannya itu tadi, anaknya, istrinya, kemudian orang-orang yang ada dalam isi rumahnya itu, yang orang yang dikenal si anjing itu tadi, biasa anjing itu menempel, kemudian bahkan menjilat begitu. Begitu melihat tuannya langsung dia datang ya, menjilati atau menempel ke pakaian tuannya itu tadi. Nah, di zaman dulu kata beliau, di zaman dulu orang Arab biasa memelihara anjing dengan maksud di atas tadi, dengan maksud berburu, dengan maksud menjaga rumah, menjaga binatang ternak, ya kan? Kemudian menjaga ladang, menjaga kebun ketika itu. Nah, berkenaan dengan mereka, dan mereka ini biasa sehari-hari dengan anjing mereka. Ya, dijilati, kemudian ditempel oleh anjing pakaiannya dan sebagainya. Nah, berkaitan dengan mereka, Rasulullah SAW tidak pernah bersabda bahwa kalau anjing menyentuh pakaian kalian atau anjing menjilat pakaian kalian, maka segera dicuci, segera diganti, baru sholat. Jadi tidak pernah Rasulullah SAW memerintahkan seperti itu bagi orang-orang yang ini tadi, yang memelihara anjing dengan tujuan di atas tadi, itu tadi. Nah, karena kalau ada hukum seperti itu, ada perintah seperti itu, alangkah sulitnya bagi orang yang memelihara anjing ketika itu, ya kan? Jadi ini menjadi kesulitan yang tak terhingga baginya gitu. Setiap saat dia mengganti pakaian. Nah, karena anjing itu sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, setiap saat dia melihat tuannya, dia akan menempel, ya kan? Kemudian bahkan bisa menjilati pakaian tuannya. Nah, maka kalau begitu, kalau misalnya si tuan tadi diperintahkan untuk mencuci, kemudian baru sholat, atau diperintahkan untuk mengganti pakaian setiap hari itu,
sepanjang hari kerjaannya hanya mencuci pakaian, mengganti pakaian aja. Dan kemudian nggak ada lagi ya kerjaan yang bisa dia lakukan. Itu. Nah, Mufti Silsilah menyampaikan. Nah, beliau menyampaikan lagi bahwa di dalam Islam itu ada sudah ditetapkan sebuah usul dasar, sebuah petunjuk dasar bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani hambanya di luar kemampuan hambanya, gitu. Nah, jadi syariat tidak pernah memerintahkan kita untuk memerintahkan atau menghukum di dalam syariat itu tidak pernah mengatakan bahwa apabila anjing menyentuh atau menyilat pakaian kita, maka harus diganti, harus dicuci baru sholat begitu. Tidak pernah seperti itu. Nah, kalau seperti itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, betapa sulitnya orang yang memelihara anjing dengan maksud-maksud itu tadi. Setiap hari dia kerjanya cuma nyuci pakaian dan ganti baju aja, gitu. Jadi boleh sholat dengan pakaian yang sudah mungkin ditempeli anjing, gitu, dijilat anjing ya Pak. Cukup lengkap Pak. Kita akan akhiri episode kali ini pada sekarang Pak, karena waktu tadi Pak. Ada satu pertanyaan lagi tapi mungkin kita akan bahas pada episode berikutnya Pak. Terima kasih atas pembahasan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa MTA, demikianlah pembahasan kita berkenan dengan fikih pada episode kali ini. Tetap saksikan program Tanya Jawab Fikih pada episode-episode berikutnya. Jika pemirsa memiliki komentar, saran, masukan, dan pertanyaan, kirimkan saja ke alamat email di bawah ini dengan mensertakan tagar Tanya Jawab Fikih. Tetap saksikan juga program-program MTA Indonesia lainnya dan juga menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Nurullah bin Nasir Al-Aziz. Saya Arif Abdul Hai bersama kerabatku yang bertugas mohon pamit undur diri. Dan juga saya ingatkan sekali lagi untuk tetap menyaksikan program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih menjawab pertanyaan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.